semua dosa-dosa manusia melalui kabar dari malaikatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pondok Pesantren Zakat. Terima kasih untuk sedulur semua Pondok Pesantren Zakat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga setiap video yang kami unggah sedulur Pondok Zakat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Ustaz Jahri. Dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi. Kali ini terkait ke beberapa suatu tempat ya atau alam gitu. Karena saya sebenarnya tidak paham dan tidak tahu di dunia ini ada alam apa saja selain alam jin dan alam manusia. Kalau saat ini kan kita mengetahui tentang alam jin, alam manusia, dan di balik itu semua saya ingin mengetahui tentang adakah alam-alam selain alam jin dan alam manusia di lingkungan sekitar di kehidupan kita, khususnya di planet bumi ini. Apakah mungkin ada juga alam di luar sana yang belum kita ketahui? Nah, ini kita akan coba ungkap alam-alam yang ada di dunia ini dengan cara mediumisasi. Insyaallah kita akan hadirkan tentang dari golongan bangsa jin terkait alam-alam yang ada di dunia ini. Ini bisa sebagai wawasan juga, ibrah gambaran untuk kita semuanya, khususnya saya pribadi lebih mengetahui tentang Allah menciptakan apa saja di dunia ini. Mungkin di dalam kitab-kitab yang lain sudah dibahas, tapi kali ini kita versinya dari sudut pandang jin, bukan dalam arti kita mempercayai jin ya, cuman ini dari sudut pandang jin tentang alam-alam yang ada di dunia ini. Nah, untuk sedulur pada masyarakat Zakat, bahwasanya nanti kita berdialog dalam proses jin harus disaring lagi kebenaran untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagai gambaran atau wawasan untuk kita semuanya agar bisa lebih memperbaiki diri lagi, lebih dalam adab yang ada di alam-alam dunia ini bisa lebih baik lagi, khususnya saya pribadi. Oke, kita langsung aja ya, Anjari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang luar cahaya nirwana kondisi pendang itu semua keluarga yang berdua, tidak ada efek mediumisasi, semuanya terbentang oleh cahaya dari sang yang luar cahaya nirwana sampai mediumisasi ini selesai dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya energi yang sebenarnya yang bisa masuk dalam tubuh media baru jika dijangkau sebagai sengaja. Yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan hancur otomatis. Sang yang cahaya nirwana. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum malaikatnya. Sang yang nur cahaya nirwana. Dan saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang mengetahui tentang ada beberapa alam di dunia ini, yang bisa mengetahui, yang bisa melihat, yang bisa menjelaskan sedikit banyaknya tentang alam-alam yang ada di dunia ini. Kami masuk dalam tubuh mereka. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diselaraskan dengan tubuh mediator. Semuanya sinkron. Semua kenyataannya, semua komunikasi, alat komunikasi yang dalam tubuh ini, semuanya sinkron. Sallallahu alaihi wasallam.
tenang saja, tidak dilukai, hanya ingin ngobrol saja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf, dengan siapa? Siapa, dari golongan apa Anda? Tenang saja. Singgokong. Sunggokong. Oh, Akbar. Sudah lama sekali ya sama Sunggokong ini. Allah Akbar. Ya, tenang saja. Kan sudah pernah ketemu. Ya, tenang saja ya. Kasihan tubuh mediatornya. Ya, tentu saja. Alhamdulillah. Gimana kabarnya di sana? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sudah lama ini. Kenapa? Kami mengetahui di alam kayangan sana. Di alam kayangan. Kami sudah menjadi pasukannya. Beliau Oh, sudah dari tahun 2013. 2013. Oh, ya. Berarti sudah lama. Waktu ketemu saya itu dulu sudah menjadi pengikut beliau juga ya? Itu anak buahku. Oh iya, anak buahnya. Iya. Berarti ini rajanya harus datang. Alhamdulillah. Ini tongkatnya nggak dikeluarin? Di atas Terus ya. kami turun melalui tongkat itu. Oh, pantesan. Iya, iya. Mohon maaf ini Raja Sunggokong mengganggu. Emang lagi nggak aktivitas di sana? Nggak lagi amalia? Aku sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya? Ya, maka Oh, akulah yang tertarik untuk kamu maksud. oh, subhanallah. Kalah saya ini. Aku lebih dulu. Iya, kamu lebih dulu. Karena dimuslimkan oleh raja di atas sana. Iya dulu ya. Termasuk ini ya, dari Tuan Indu juga diumumkan ya tidak ya? Ya, Kalau Dewi Tuan Indu dulu, sekarang apa masih di Kayangan? udah ada di atas. Oh di atas. Ya, di atas. Karena dia sudah ikut juga. Kalau yang saya tahu sosok Dewi Tuan itu perempuan cantik, apa benar? Ya, Oh, cantik. ya. Karena sekarang rajanya satu. Oh rajanya satu. Ya, Di Kayangan. Oh, ya, raja di raja. Hmm. Aku menjadi buktinya. Sudah asbab musabab beliau Iya, alhamdulillah. sudah ke atas sana. Sudah ke atas sana ya. Oh ya, Sunggokong. Dulu waktu ada cerita di televisi itu kan saya suka nonton itu. Emang benar Anda itu dulu mengacak-ngacak kayangan? Tidak, Tidak. itu cuma cerita. Oh itu cuma cerita aja. Sebenarnya tidak. Tidak, aku tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Itu waktu di zamannya aku di bumi, Oh, aku jangan di di bumi. bawah kayangan. Oh, di bawah kayangan. Kalau di kayangan aku tidak seperti itu. Oh, itu hanya cuma cerita saja. Iya. Itu manusia yang mengarang saja. Oh, manusia yang mengarang. Oh, iya ini Sunggokong. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah mau ngobrol. Mohon maaf saya mengganggu Anda. Ini berarti Anda senior saya ini.
Allah Akbar, itu banyak-banyak belajar ya. Nanti saya dinasehatin ya. Ya, tapi nanti manusia yang lebih sempurna. Oh iya kan, Aku Allah yang menciptakan cuma itu. lebih karena aku di sana beramalia pun cuma dapat 50% saja. Kalau tidak, Ya, alhamdulillah. sebelum terjadi kehancuran, aku geluti itu mengikuti bimbingan dan perintah. Iya. Ya alhamdulillah tidak apa-apa, yang penting Anda dan semoga saya semuanya ada di sini tetap menjadi beliau. Ini Sunggokong, saya pengen tahu sebenarnya selain di dunia ini, selain ada alam manusia, terus kan sudah ada alam jin, terus Anda dari alam kayangan, itu bisa diceritakan tidak? Alam kayangan itu seperti apa sih sebenarnya? Alam bayangan seperti hampir mirip di dunia. Hampir mirip di dunia. Penghuni-penghuninya, para penduduk kayangan Sama, sama. manusia pun banyak yang meneruskan tugasnya yang sudah belum selesai. Manusia yang meneruskan tugas belum selesai. Jika sudah meninggal, keluar ruhnya dari jasad, Iya. dikubur di alam kubur. Ya. Itu yang belum disiksa, yang tidak disiksa itu masih mempunyai tugas. Melanjutkan tugasnya karena mereka manusia yang taat sama Tuhannya. Berarti manusia yang setelah dikubur, ruhnya setelah keluar dari jasad, jasadnya dikubur, yang tidak disisa naik ke atas. Akan turun lagi ruhnya ke dunia. Akan turun lagi. Disebut manusia. Itu namanya reinkarnasi. Reinkarnasi. Ya, itu seperti ceritaku. Seperti cerita Anda. Ya, Astagfirullah. Berarti benar itu ada sebenarnya kekasih Allah itu tidak meninggal ya. Hanya berpindah. ya, tergantung kepercayaannya manusia di dunia. Contoh seumpama ada yang saya tanya orang alim, orang yang bertakwa waktu di dunia terus meninggal, ruhnya ke Di alam kubur ya di alam kubur. ditanggung jawabkan dulu kesalahan dosanya. Tetap ada itu ya. Ada yang nanya. siksa kubur. Oh, Jika sudah selesai, meneruskan. Itu orang yang walaupun orang yang baik tetap ada pertanyaan dan siksa kubur Ya, ya. tapi dia nanti masuk ke alam atas melalui tingkatan langit. Oh, ada tingkatan langit juga. Banyak yang tidak terima Kenapa? karena tertutup pintu langitnya. Karena mereka satu masih punya tugas, kedua banyak dosa pun juga yang perlu dipertanggungjawabkan. Kenapa manusia waktu di dunia masih ada jasadnya, itu doanya tidak terkabul? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sendiri dosanya banyak, terutama dosa-dosa besar. Itu akan menutupi doanya. Tutup pintu langit ke-1 bisa dibuka, tapi pintu langit ke-2 belum tentu bisa dibuka oleh malaikat untuk menyampaikan doa-doanya mereka. Itu yang menjadi penghalang doa umat manusia
bisa menembus doanya. Langit. Karena tidak menyambung, ruhnya tidak bergerak, tidak ikut ibadah. Subhanallah. Saya jadi terpana nih sama Sendokong. Apa Sendokong tahu saat ada doa dari umat manusia, saat dia berdoa, apakah terlihat sama Sendokong suatu doa yang naik ke atas? Aku melihatnya karena aku tinggal di alam marcapada, alamnya kayangan yang disebut orang manusia zaman dahulu itu swarga loka. Oh, dan tahu juga doa yang kembali ke orangnya. Aku tahu Tahu. apa amalnya, apa dosanya. Aku tahu yang menutupi pintu-pintu langit itu. Berarti kalau saya berdoa terus saya doanya Sagung ini malu saya. Ketahuan dosa-dosanya gitu. Akan menumpang, Oh iya, menumpang. gandul kepada yang mempunyai tingkatan langit. Ya, sekarang Mempunyai ya. sana, Nah. ikut saja. Iya. Kalau mau Sendokong ada enggak dari salah satu sekian banyak manusia di Indonesia ini, khususnya di Indonesia ya, ada enggak manusia yang doanya tembus ke atas sampai melewati langit pintu langit berikutnya? Sudah dibilang jika manusia di dunia ini hanya pilihan-pilihannya saja seperti yang dahsyat itu cuman bisa terhitung oleh jari. Berhitung jari. Berarti cuma ada paling 1, 2, 3, 4, 5 ini di dunia ini. Seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Itu sangat sulit menemukan manusia seperti itu. Kami sudah tahu di atas. Kelihatan dengan jelas ada ya. Kami sudah mengikuti tahap demi tahap, sudah mulai tahu semuanya bahwa hijabnya Allah terbuka itu seperti apa. Nanti manusia itu akan sangat mengenolkan dirinya sendiri. Jika sudah tahu itu, tidak mempunyai apapun di dalam jasad ataupun dirinya. Itu jika sudah hijab-hijabnya dibukakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ya cahaya dari bumi ini sampai tembus ke langit walaupun tidak banyak hitungan jari ya. Ada ya. Ada, kami melihatnya. Melihatnya ada yang tembus sampai ke pusatnya langsung. Di sampingnya kekasihnya yaitu Rasulullah. Karena orang-orang yang diwariskan keilmuan dari Allah kepada Rasulullah akhirnya turunlah kepada umatnya sebagai panutan ataupun ahli waris. Keturunannya pun Rasulullah belum tentu mendapatkannya itu. Warisan ilmu Belum tentu. dari Rasulullah belum tentu. Belum tentu keturunannya Rasulullah mendapatkannya. Hanya manusia yang suci, yang benar-benar mengenolkan dirinya, tidak punya suatu apapun selain Allah, bisa tembus ke langit sana, bisa sampai ke alam malakut sana, akan melihat semua isi dunia, Alam malakut. bahkan bisa melihat semua dosa-dosa manusia melalui kabar dari malaikatnya Allah. Sendokong ceritanya dalam banget ini.
ternyata sudah duluan dia sama kita. Sudah menjadi pengikut beliau. Kami sebagai sudah mewujud sebagai manusia, tapi pergerakan kami seperti hewan karena kami asal muasal jadi seperti itu. Ya. Nanti pas sesudah terjadi kehancuran akan disempurnakan semuanya. Jadi kehancuran. Karena semuanya isi dunia akan hancur, akan dikumpulkan semuanya. Tapi di saat kehancuran itu hanya manusia yang kotor saja yang merasakannya. Sedangkan manusia yang lain gimana di saat itu? Sudah dihembuskan semua roh sukmanya dengan halus. Jika umat manusia yang beriman ataupun bertakwa yang disebut mukmin. Kok ceritanya jadi serem begitu? Itu yang aku ketahui di atas sana. Kenapa umat manusia yang di alam kubur bisa melihat keluarganya di saat bulan Ramadan? Oh bisa? Itu karena dibebaskan yang tidak punya dosa, yang sudah selesai dihisab di alam kuburnya, yang selesai di penyiksaannya, pertanggungjawabannya sudah selesai, bisa menengok semua keluarganya di saat bulan puasa sampai lebaran sana, sampai hari Idul Fitri. Berarti orang yang sudah meninggal itu setelah selesai disiksa akan bisa melihat keluarganya di saat bulan Ramadan ini dibebaskan. Tapi banyak juga manusia yang ingin tidak bisa sama sekali melihat keluarganya. Padahal ini Akhirnya itu bangsa jin korinnya yang mengaku-ngaku leluhur untuk menyesatkan mereka. Sebenarnya itu ulah jin korinnya yang tidak muslim saja yang mengaku-ngaku leluhurnya. Maka jangan salah tafsir. Itu semuanya mereka bisa dapat makan itu karena doa dan sodakohnya yang dari keluarganya saja yang bisa melihat akan terjadi dibangkitkan dari kubur. Nah berarti di bulan Ramadan ini banyak para roh-roh atau arwah yang datang ke keluarganya yang sudah selesai. Itu yang mukmin saja, yang sudah selesai melalui hisab yang di alam kuburnya. Ya, dan diangkat oleh anak cucunya yang selalu mengirimkan makanan melalui sedekah ataupun doa yang mustajab. Itu saja yang kami ketahui. Tapi tentang ke atas sana, Ya. itu sudah kujelaskan. Ada sebagian yang mempunyai tugas akan turun kembali melalui jasad manusia. Berarti yang turun ke bumi itu masuk ke jasad manusia. Yaitu melalui anak cucunya, keturunannya saja yang sesuai dengan darahnya, yang sesuai mereka inginkan, yang sesuai mereka cocoknya di siapa dan di jasad mana. Seperti yang tadi Anda bilang itu warisan Rasulullah, mewariskan keilmuan. Ya, itu yang dibilangnya nurnya Muhammad yang diwariskan nantinya kepada umatnya.
seperti ya. Hanya itu melalui syafaatnya beliau yang dekat dengan Tuhan, menjadi kasihnya. Oh ya, subhanallah, Allah Akbar. Tapi dari banyak yang saya dengar ceramah kitab, ya ada seperti itu, nyambung gitu. Tongkatnya Sudah ada yang mau pakai naik ke atas sana. ada yang mau naik ke sana. Oh berarti sekarang, oh berarti tadi ada yang memanfaatkan, ada yang orang, ada bangsa jin yang mau naik ke atas. Ya itu manusia yang maksa di dunia. Oh Allah, Akbar, kok tahu ya? Itu ada jalan. Cahaya itu membuka pintu langit. Itu tongkatku. Tongkat Anda. Oh, Akbar. Ya ya. Oh, ya sudah. Sebelum takut ini Anda turun ke bumi, di sana masih terbuka, nanti banyak penyusupnya masuk malah. Nah, ya udah, itu saja. Apa pesan buat kami? Kan Anda sudah ini selesai. Ya kasih semangat buat saya khususnya. Ke semuanya, jangan Ya ragu. Ya ke semuanya. Buktinya kami. Iya. Ya ke semuanya nih. Itu yang ada. Aku sudah mendapatkan semuanya apa yang ku mau. Oh, sudah Ya, keinginan semua. itu di awal saja sakitnya ataupun perihnya. Perjuangannya. Iya, aku selalu berjuang di alam kayangan. Iya. Sekarang sudah melewati itu. Sudah. Semuanya pasukanku juga pun banyak yang ku bawa kalau jika mau mengikuti arahan dan bimbingan raja di raja. Alhamdulillah. Ya, kasih motivasi buat kami semuanya. Ya, jangan ragu, jangan bimbang. Semuanya itu di dalam diri kita sendiri adanya. Untuk diri kita sendiri, tidak bisa dipaksakan. Ikutin arahan agar tidak menyimpang. Semua arahan dan bimbingan. Iya, Allah. Itu saja. Satu, ditata hatinya, niatnya. Tata hati dan niat. Satu aja kepada Sang Pencipta. Ya, Semuanya kami pun sama. Ya, insya Allah. Niat, tata niat, dan jangan ragu, jangan bimbang. Semuanya yang ada di sini. Pesen ya. Pesen Karena di awalnya itu pasti banyak bisikan kebimbangan dari bangsa-bangsa kami ataupun bangsa yang nyata. Karena pasukan Dajjal ataupun iblis setan itu akan merasuki kepada yang nyata. Itu yang bahaya. Karena itu jika menyimpang salah niatnya tidak akan dapat apapun, sangat merugi, sia-sia semuanya. Subhanallah. Terima kasih. Itu saja. Itu saja, hanya satu semuanya itu Sang Pencipta kita, baik di alam gaib ataupun di alam nyata, itu cuma satu penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Itu saja. Pamit. Ya, silakan. Allahu Akbar, cepet banget. Subhanallah, capek kan gitu Kang Jahri. Subhanallah, Allahu Akbar. Walau bisawab, kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi menceritakan tentang alam, ternyata yang masuk itu Sun Gokong. Dan baru kali ini ya, sudah lama ya, dulu pernah mediumisasi, ternyata yang masuk anak buahnya Sun Gokong. Dan di pertama kali pertemuan dengan beliau itu, saya baru tahu cerita Sun Gokong itu benar ada, tapi yang dicerita di TV tidak seperti itu karangan manusia, itu tidak mengacak-ngacak kayangan, tidak. Tadi yang diceritakan seperti itu, dan beliau itu memberikan pesan kepada kita semuanya
tentang satu, yaitu niat. Karena Allah, jangan sampai salah niat. Kalau salah niat akan sia-sia. Jadi untuk semuanya jangan ragu, tetap semangat dan yakin, ditambah yakin sampai ketemu kabul yakin. Pesannya jaga niat, itu yang paling penting. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.